30 Years Past, 103 volume, dan 1102 episode. Well, menurut gua ini adalah anime yang sangat panjang. But did you know how many people died in 1000 episode of Detective Conan? It's around 500 people. Yap, sekitar 500 orang. Wow, that's an amazing number. Itulah kenapa bocah ini dijuluki Angel of Death. Jadi kali ini gue akan telling kepada kalian beberapa fakta dari serial Detective Conan. So let's talk about it. Where do we start? Okay, first let's talk about name. As we know ya, in anime ada banyak banget hal yang bisa mempengaruhi pemberian nama untuk sebuah karakter dalam anime. Biasanya adalah karena faktor intristik cerita, seperti kecocokan dengan wujud tokohnya atau sifat dari karakter tersebut. Naruto, Kenshin Himura, Light Yagami. Well, I think this guy have a coolest name in anime. Same as Shinichi Kudo. Yap, satu kebenaran. It means cocok banget sama pribadinya Shinichi yang selalu suka melakukan observasi and improvisasi dalam setiap investigasi untuk mencari satu kebenaran yang pasti. Anjay, cabut ah. But gak cuma itu aja yang menarik dari Detective Conan ini. Antagonis karakter yaitu Black Organization, as we know ya, juga diambil dari nama beberapa minuman beralkohol. Say hello to gin, vodka, bourbon, vermouth, rum, and many others. Well, untuk di Amerika atau English versionnya, because due to legal problems with the name of Detective Conan. Ya, I don't know what is it ya. At least serial ini di-rename dengan judul Case Closed. But there's a different character names in Japan version and English version. And not only Detective Conan. So banyak banget anime yang mengalami perubahan nama dari serial aslinya ketika dirilis di English version. Because beberapa perusahaan yang berbasis di Amerika Utara seperti Funimation dan Aniplex ya melakukan perubahan nama karakter agar lebih mudah dimengerti bagi sebagian banyak orang dan menghindari nama yang memiliki arti kontroversial di beberapa negara. And the second thing, let's talk about him. If you think this man is, you know, but you're definitely wrong. Ya, mungkin karena Kogoro Mori hanyalah sebuah boneka yang digunakan untuk solving case. But in the fact ya, dalam beberapa kasus, ya, terutama yang menyangkut keluarga ataupun teman di sekitarnya, Kogoro Mori adalah seorang detektif yang sangat bisa diandalkan. Dan pada kenyataannya juga nggak semua kasus diselesaikan dengan menggunakan Kogoro tidur. Well ya gue juga nggak tahu ya berapa kali Conan nembakin susuknya ke leher Kogoro Mori ini. But mengingat banyaknya case dalam Detektif Conan yang emang nggak melibatkan si Kogoro Mori, it means Conan menggunakan Kogoro Mori hanya sekitar 1/4 dari total case dalam serial Detektif Conan ini. Well, faktanya Detective Conan adalah salah satu anime yang sering melakukan crossover. Tahu nggak sih kalian siapa aja tokoh yang pernah hadir dalam serial Detective Conan ini? So let's check it out. First, now you see me, now you don't. We have a miracle here. Let me introduce Meiji Kaito. So kalau kalian penggila Conan, kalian pasti kenal tokoh yang satu ini. Yaps, pencuri sekaligus rival dari Shinichi Kudo. In the fact ya, nggak cuma sekali atau dua kali tokoh ini muncul dalam serial Detective Conan ini. Rival dari Shinichi Kudo ini ternyata memiliki author yang sama dengan Detective Conan, Om Aoyama Goso. Well, hello Om, piye kabare? Oke, mungkin sebagian dari kalian udah tahu kalau Kaito Kid adalah tokoh dari karya Aoyama Goso yang berjudul Meiji Kaito. By the way, ternyata serial Meiji Kaito rilis terlebih dahulu sebelum Detective Conan di tahun 1987, sedangkan Detective Conan di tahun 1994.
And gue jadi inget juga sama salah satu karya dari Aoyama Goso yang juga sering muncul di serial Detektif Conan. Apa itu? Well, kalian anak era 90-an pasti tahu ya. Kurogane Yaiba. Exactly, kalau kalian perhatikan di beberapa episode Detektif Conan ya, ada beberapa penampakan dari si Yaiba ini, baik di video game, majalah, atau mungkin beberapa peran yang mirip banget sama Yaiba dan si Plontos Onimaru. And karena penulisnya sama ya, jadi wajar aja kalau beberapa tokoh dalam 3 serial ini bisa dibilang punya kemiripan yang hampir sama. Well, itu dalam satu autor ya. And baik Conan, Kaito Kid, dan juga Yaiba, ketiganya pernah bertemu di dalam series The Grand Battle for Treasure Sword. But ini versi OVA atau original video animation ya. Crossover seperti ini sering terjadi di anime atau manga yang mempunyai penulis yang sama. And gak cuma itu aja, say hello to Lupin the Third. Siapa yang gak kenal Lupin? Ya, pencuri misterius yang mungkin bisa disetarakan dengan Meiji Kaito. Ya, gue gak akan bicara banyak tentang movie ini, tapi menurut gue movie ini adalah salah satu film crossover terbaik yang pernah ada. And the last ya, di sini gue mau bahas tentang knowing his identity. In the first episode of Detektif Conan, Profesor Agasa memberitahu Shinichi kalau dia tidak boleh memberitahukan identitas sebenarnya kepada siapapun. But in the fact ya, ternyata lebih dari 20 orang yang mengetahui bahwa Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo. Tepatnya 22 orang sampai saat ini di movie terakhirnya Iron Black Submarine. First, Profesor Agasa adalah orang yang diberitahu langsung oleh Shinichi. Dan tentu saja kedua orang tua Shinichi, rival Shinichi Kudo Heiji Hattori, Kaito Kid, dan asistennya serta geng Lupin the Third. Kakak beradik Miyano, Black Member Organization, Fairmouth, Iris, dan Pinga yang muncul di episode Iron Black Submarine. Eisuke Hondo, Masume Sera, Mary Sera, Hiroki Sawada from the Phantom of Baker Street, Shuichi Akai, Alan Smith, dan terakhir Tokujiro Nagai dari cast The Mysterious Boy. Well, walaupun beberapa diantaranya bukan merupakan karakter canon, but pada faktanya ternyata banyak banget yang mengetahui identitas dari Conan Edogawa ini. And pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi seputar anime. So stay tune terus di Dan Story Name. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.